Film bermula dengan menampilkan rekaman masa lalu kesuksesan Rumi, gadis berusia 23 tahun yang sukses dengan restoran ayam gorengnya. Rumi bercerita bahwa usaha itu tercipta setelah ayahnya meninggalkan dia dan ibunya saat masih berusia 10 tahun. Sang ibu membenarkan, setelah ditinggalkan suaminya, dia hanya mencoba bertahan hidup dengan menjual jepitan rambut dan gelang. Hal ini pun membuat dia terharu. Tiba-tiba, scene dilanjutkan dengan bangunnya Rumi di atas kasurnya. Namun restoran ayam gorengnya itu kini sudah tidak terawat lagi dan sangat berantakan. Rumi terbangun karena sekumpulan pria datang menghancurkan kaca restorannya. Ternyata mereka adalah preman yang disewa salah satu perusahaan besar yang bernama Taisan. Perusahaan itu hendak menggusur restoran Rumi dan toko-toko kecil di sekitarnya karena ingin membangun pusat wisata elit. Rumi mencoba melawan dari serangan para preman itu, namun ia ditahan oleh para pria tersebut. Sang ibu yang datang dengan mobilnya lalu memutuskan untuk menabrak para preman itu. Namun para preman tersebut menghindar dan ibunya malah menabrak bangunan lain. Sang ibu pun dipaksa keluar dari mobilnya oleh para pria itu. Namun saat ditarik keluar, ibunya malah terjatuh dan kepalanya menghantam tepi trotoar jalan. Sang ibu langsung tak sadarkan diri. Ibu Rumi lalu dilarikan ke rumah sakit, namun dokter tak mampu menyelamatkannya dan ibunya pun dinyatakan meninggal dunia. Bersamaan dengan meninggalnya sang ibu, tiba-tiba sebuah meteor jatuh dari langit. Lava meteor itu lalu meluncur ke sebuah mata air yang airnya tanpa sengaja diminum oleh Sukhun setelah berolahraga. Sukhun merupakan ayah kandung Rumi yang meninggalkan keluarganya saat Rumi masih kecil. Saat meminum air yang dicemari lava meteor itu, Sukhun sempat kaget dan mengeluh. Sehari-hari Sukhun bekerja sebagai satpam di salah satu bank di kota Seoul. Selain menjaga bank, Sukhun juga pandai melawak. Sesampainya di kantor, Sukhun lalu bercerita pada salah satu OB terkait air di gunung yang diminumnya yang kini membuat perutnya sakit. Si OB lalu menyarankan Sukhun untuk tidak terlalu banyak minum alkohol mengingat usianya yang tak lagi muda. Hingga malam hari, sakit perut Sukhun tidak menghilang. Saat sedang meratapi sakit perutnya di sebuah kedai, tiba-tiba Sukhun mampu merusak gelas plastik tanpa menyentuhnya. Tak hanya itu, Sukhun juga mampu membuat benda-benda di sekitarnya terlempar. Si pemilik kedai yang heran dengan kejadian itu lalu membangunkan Sukhun yang sudah dalam keadaan oleng. Si pemilik kedai lalu memarahi Sukhun dan menyuruhnya pulang saja karena mengira Sukhun mabuk keras. Sesampainya di rumah, Sukhun semakin heran saat dia berhasil mengambil korek tanpa menyentuhnya. Tiba-tiba Rumi menelpon dan mengabarkan Sukhun kalau ibunya telah meninggal. Sukhun pun menuju rumah duka dan di sana dia bertemu dengan Rumi yang sudah dewasa. Saat keduanya asik bicara, tiba-tiba perwakilan perusahaan Taisan juga datang ke rumah duka. Rumi pun menahan orang-orang itu. Seperwakilan yang bernama Min lalu berkata bahwa jika saja Rumi tidak egois dan mau menerima kompensasi penggusuran, bisa saja ibunya tidak meninggal. Min berkata bahwa kematian ibunya tidak ada hubungannya dengan mereka. Mendengar hal itu, Rumi pun semakin marah. Seorang rekan Rumi lalu datang dan meminta pihak perusahaan untuk menyelesaikan perkara ini lewat jalur hukum. Sebelum pergi, perwakilan tersebut hendak memberi uang belasungkawa pada Rumi. Namun Rumi menolaknya mentah-mentah. Rumi lalu melemparkan uang itu pada mereka. Pihak perusahaan itu lalu pergi sambil mengacak karangan bunga di rumah Rumi. Rekan Rumi yang ternyata seorang pengacara bernama Kim Jung Hyun lalu berkenalan pada Sukhun. Dia lalu membawa Sukhun berkeliling area restoran yang digusur oleh perusahaan Taisan. Kim lalu berkata kalau para pedagang di area itu bersatu untuk melawan penggusuran perusahaan untuk memperoleh hak dagang mereka lewat jalur hukum. Sukhun yang menyadari anaknya dalam bahaya lalu menyuruh Kim untuk pergi saja. Namun Kim meyakinkannya bahwa jika pedagang menggugat, bisa saja mereka menang. Sukhun lalu melayangkan tangannya karena marah mengetahui peristiwa yang dialami anaknya. Namun tiba-tiba benda di sekitarnya juga bergerak dan ambruk seketika. Menyadari hal itu, Sukhun pun kaget. Sukhun lalu menuju rumahnya dan mencoba memindahkan korek seperti yang dialaminya sebelumnya. Korek itu pun bergerak dan mengenai jidatnya. Sukhun lalu menyadari bahwa dia bisa membuat benda bergerak hanya dengan menggunakan pikirannya. Dia pun kembali terkejut mengetahui dirinya punya kekuatan telekinesis. Keesokan harinya, Sukhun lalu menemani Rumi ke restoran lamanya. Para pedagang di area itu ragu jika mereka akan memenangkan perebutan wilayah itu lewat jalur hukum. Sukhun lalu menyolot mengetahui anaknya akan bermalam di restorannya. Sukhun pun merasa kasihan dan memikirkan nasib pedagang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan preman yang disewa perusahaan Taisan. Sukhun pun menyarankan Rumi untuk menyerah karena dia sudah memiliki kekuatan aneh yang mampu memberikan peluang usaha baru di tempat lain. Namun pedagang lain tidak terima karena nasibnya bergantung di usaha makanan di tempat ini. Rumi yang juga marah lalu menyuruh ayahnya untuk pergi saja. Di adegan selanjutnya, Rumi dan Kim menemui jaksa yang mengusut kasus kematian ibunya. Si jaksa berkata bahwa sulit menuntut pihak perusahaan Taisan sebagai penyebab kematian ibunya karena mereka minim bukti. Bahkan jika hasil otopsi keluar, si jaksa tidak yakin akan menang. Dia pun menyarankan Kim untuk mendapatkan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Namun Kim menyebut rekaman tersebut sudah dihapus. Rumi lalu memberitahukan hal itu ke pedagang lainnya.
Saat para pedagang frustrasi, Sukun lalu datang ke tempat itu. Sukun lalu berbicara empat mata dengan Rumi di ruangan lain. Di situ, Sukun menawarinya untuk kuliah saja dan biaya kuliah itu akan ditanggungnya. Sukun lalu memperlihatkan kekuatan telekinesisnya pada Rumi. Namun Rumi sama sekali tidak terkesima dengan kekuatan ayahnya tersebut. Sukun lalu berkata bahwa dia dan ibunya bercerai karena dahulu dia memiliki utang yang sangat banyak. Situasi itu, kata Sukun, akan mempersulit Rumi dan ibunya apabila ia tidak bercerai. Rumi pun tak mampu menyembunyikan air matanya dan menyebut hanya dengan restoran ini dia bisa bertahan hidup. Rumi lalu menyuruh ayahnya untuk pergi saja karena tak mengerti dengan kemauannya. Setelah diusir oleh anaknya, Sukun lalu melihat pihak perusahaan Taisan. Menyadari perwakilan perusahaan itu menuju lokasi restoran Rumi, Sukun lalu kembali ke lokasi tersebut. Para pedagang yang mengetahui preman perusahaan itu hendak menghancurkan tokonya lalu kembali panik. Menyadari akan ada tindakan represif, para pedagang wanita lalu melarikan diri lewat pintu belakang dan hendak melaporkan hal ini ke kepolisian. Para preman itu kemudian menghancurkan pernak-pernik di area itu. Saat tiba di lokasi, para pedagang pun melempari mereka dengan botol. Namun preman tersebut marah dan semakin membabi buta menyerang pedagang. Dengan menggunakan tongkat baseball, para preman itu memukul Rumi dan kawan-kawannya. Sukun yang melihat anaknya dikeroyok, lalu marah dan hendak menyelamatkannya. Namun dia ditahan oleh preman tersebut. Tiba-tiba Sukun mampu menumbangkan salah satu preman yang menahannya. Hanya dengan kekuatan telekinesisnya, satu persatu preman tersebut tumbang oleh Sukun. Sukun pun membabat habis para preman perusahaan Taisan. Sukun lalu menyelamatkan Rumi. Sementara itu, para preman yang sudah sadar dengan kekuatan Sukun akhirnya ketakutan. Salah satu preman itu hendak menyerang kembali, namun tangannya dapat dikendalikan oleh Sukun yang malah membuatnya justru menari. Insiden akrobatik itu terhenti setelah polisi datang. Kedua kelompok itu lalu dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, kedua kelompok itu saling menyalahkan. Min lalu memperlihatkan rekaman yang menunjukkan Sukun menyerang pihaknya dengan kekuatan telekinesisnya. Namun polisi yang melihat hal itu dibuat-buat, menyuruhnya mereka untuk damai saja. Para pedagang yang senang mendengar hal itu lalu meninggalkan kantor polisi. Setelah insiden itu, Sukun pun banjir pujian. Sukun lalu menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu mengapa kekuatan seperti itu muncul pada dirinya. Para pedagang pun kini senang karena mereka merasa sudah aman berkat Sukun. Di tempat lain, para pekerja konstruksi perusahaan Taisan terkejut bukan main melihat benda-benda di sekitarnya tiba-tiba bergerak lalu melayang. Mereka lalu kabur karena menganggap hal itu adalah ulah setan. Ternyata benda melayang tersebut digerakkan oleh kekuatan telekinesis Sukun. Benda tersebut merupakan barang-barang para pedagang yang tercecer pasca penggusuran. Kim yang takjub melihat hal itu lalu mengira Sukun memakai trik sulap. Namun Sukun berkata kalau kekuatan itu langsung diberikan oleh langit, yang awalnya dia hanya ingin kekuatan menjadi ayah yang baik. Di scene selanjutnya, 4 pekerja bangunan perusahaan Taisan yang tadi melihat fenomena benda terbang itu mengundurkan diri pada bosnya. Karena mengira fenomena benda melayang yang dilihatnya adalah teguran dari Tuhan, para pekerja itu tak kuasa menyembunyikan ketakutannya. Tiba-tiba Min ditelepon petinggi Taisan dan mengajaknya makan siang esok hari. Di tempat lain, Rumi diam-diam melihat Sukun yang sudah mulai diterima para pedagang korban penggusuran. Rumi pun tersenyum melihat sang ayah masih sempat melawak di tempat itu. Keesokan harinya, Rumi diajak sang ayah untuk makan siang usai dirinya diwawancara. Rumi sempat menolak, namun pada akhirnya dia menerima ajakan Sukun. Sepertinya Rumi masih belum menerima sepenuhnya kehadiran sang ayah karena masih dendam dirinya ditinggalkan semasa kecil. Di tempat makan, Rumi pun mulai khawatir dengan kesehatan Sukun bila sering menggunakan kekuatannya. Sukun pun meyakinkannya kalau dia sama sekali tidak merasakan efek apapun. Namun Rumi memaksanya untuk tetap pergi ke dokter. Di sisi lain, Min bersama asistennya menemui direktur perusahaan Taisan yang ternyata merupakan seorang wanita. Wanita itu bernama Direktur Hong. Belum juga makan, Direktur Hong sudah ngegas pada sekretarisnya yang hendak memberitahukan nama tamunya itu. Usai berbasa-basi, tiba-tiba Hong memanggil bodyguardnya dan menghajar Min. Karena ingin merekayasa pemukulan itu, Hong pun merekam dirinya berteriak seakan-akan Min yang salah dalam insiden itu. Asisten Min yang melihat kekejian itu hanya bisa meringis ketakutan. Setelah pemukulan tersebut, dengan santainya Hong malah melanjutkan pembicaraannya. Min lalu melaporkan aksi Sukun yang mengacau di tengah-tengah penggusuran pihaknya. Hong pun marah dengan aksi yang diperagakan Sukun saat mengusir bawahannya. Hong lalu meminta identitas Sukun pada Min. Di adegan selanjutnya, fenomena telekinesis Sukun menjadi headline di pemberitaan media massa. Berita ini ditayangkan berkat framing dari perusahaan Taisan. Salah satu pengamat yang diundang di TV itu lalu berkata bahwa kekuatan yang dimiliki Sukun sangat mungkin terjadi. Namun bukannya menyebut Sukun memiliki kekuatan telekinesis, pengamat itu malah mengira Sukun memiliki alat kecil di tangannya yang mampu mengeluarkan tekanan. Pengamat itu lalu menyebut alat yang dimiliki Sukun itu didapatkannya dari Korea Utara.
Menyadari bolanya tentang Sukun ditayangkan di TV, para pedagang pun merasa kecewa. Sukun yang baru datang di tempat itu tak tahu kalau para pedagang mulai mengkhawatirkannya. Akibat berita itu, keesokan harinya 2 orang polisi datang ke tempat Rumi untuk menangkap Sukun. Sukun juga mendapat duluan kalau dia sering mencuri barang-barang di kantornya. Sukun akhirnya menyerahkan diri. Namun polisi itu memperlakukannya bak kriminal kelas kakap. Kim yang mengetahui ayah Rumi ditangkap lalu menyebut bahwa hal itu merupakan akal-akalan dari perusahaan Taisan. Situasi pun semakin kacau setelah Kim telepon jaksa yang berkata pembunuh ibu Rumi menyerahkan dirinya dan bukan bagian dari perusahaan Taisan. Sen kemudian memperlihatkan kalau hal ini memang telah direncanakan Direktur Hong. Tujuannya hanya satu, agar perusahaan Taisan menguasai area pedagang di pusat kota Seoul tersebut. Polisi lalu datang mengawal penggusuran di lokasi dagang Rumi. Polisi itu lalu mengepung area yang sudah diblokade oleh para pedagang. Sementara itu di kantor polisi, Sukun sudah dimasukkan ke dalam sel. Sukun lalu dipanggil untuk menemui Direktur Hong. Direktur Hong lalu jujur kalau penangkapan Sukun merupakan jebakan yang dibuatnya. Hong lalu menawari Sukun untuk bekerja saja dengannya. Sukun pun menolak, namun Hong mengancamnya dan menyebut putrinya akan ditangkap hari ini juga. Bentrokan pun terjadi antara para pedagang dan polisi. Polisi mencoba menenangkan para pedagang itu dengan menyebut aksinya merupakan protes ilegal. Beberapa molotov dilontarkan oleh para pedagang. Namun para polisi itu dengan enteng terus melakukan pengawalan bulldozer. Bulldozer itu lalu beraksi dan berusaha membongkar blokade para pedagang. Hal ini membuat Rumi terjatuh saat berusaha menghindar. Tak hanya Rumi, pamannya yang juga ikut protes malah terjebak di reruntuhan puing blokade itu. Rumi mencoba menyelamatkannya. Para pedagang akhirnya dipukul mundur setelah polisi melayangkan air dari mobil pemadam. Jurnalis yang ada di situ merekam tindakan represi para polisi tersebut. Kim dan pamannya harus terluka setelah terkena efek ledakan bom molotov usai sendok bulldozer mengenai bom itu. Sementara itu, Direktur Hong memberikan 2 pilihan pada Sukun. Pilihan pertama menolak tawarannya dengan konsekuensi dia akan dicap kriminal selamanya oleh masyarakat. Lalu pilihan kedua, Sukun diminta menerima tawaran Hong sebagai budak kapitalis. Sebelum pergi, Hong memberikan kartu namanya pada Sukun. Kembali ke lokasi penggusuran, Min memarahi kepala polisi karena polisi tak mampu menembus blokade para pedagang. Akhirnya polisi menurunkan 2 kali lipat pasukannya. Mereka pun berhasil mencapai tempat persembunyian Rumi dan para pedagang lainnya. Saat aksi dorong terjadi, Kim lalu menelpon Rumi. Kim lalu menyuruh Rumi untuk naik ke atap sebelah karena situasi sudah tidak kondusif lagi. Saat hendak kembali ke selnya, Sukun tanpa sengaja melihat bentrokan di area penggusuran yang lokasinya sudah dikelilingi api. Namun polisi yang menyadarinya langsung mematikan TV itu. Sukun pun menarik ponsel milik salah satu polisi di kantor itu dan melihat situasi yang terjadi sebenarnya. Sukun lalu mengingat tangisan Rumi saat ia meninggalkan anaknya tersebut. Merasa bersalah, Sukun lalu mengeluarkan kekuatannya untuk membuka borgol di tangannya. Dengan kemarahannya, Sukun pun berhasil menghancurkan selnya beserta isi ruangan di kantor polisi tersebut. Dengan mudah Sukun berhasil keluar dari kantor itu. Dia lalu menemui Hong dan dengan sekejap menghancurkan mobil wanita itu. Sukun lalu terbang dan meninggalkan kantor polisi. Namun karena belum menguasai sepenuhnya kekuatannya, dia pun terjatuh di pusat kota. Sukun lalu bergegas menuju lokasi penggusuran meski aksinya itu mengacaukan seisi kota. Sementara itu, polisi berhasil menangkap paman Rumi saat hendak naik ke atap gedung. Namun karena pamannya melawan saat ditangkap, dia pun hampir terjatuh. Untung saja dia berhasil meraih besi yang tadinya merupakan penyangga di tangga. Seketika paman Rumi tak berdaya ketika polisi melepaskan air ke arahnya. Untung saja Sukun segera datang menyelamatkannya. Sukun lalu menuju tempat Rumi berada. Namun karena asap terlalu tebal, dia malah menabrak polisi yang sedang diangkut bulldozer. Sukun lalu terlempar ke dalam ruangan yang di dalamnya dipenuhi buruh konstruksi Taisan. Para polisi itu lalu hendak menangkap Sukun. Namun berkat kekuatannya, Sukun berhasil mengalahkannya. Di tempat lain, Rumi akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu, para pedagang lainnya berusaha kabur untuk menghindari polisi. Namun polisi berhasil menangkapnya juga dan secara membabi buta lalu memukulnya. Untung saja Sukun datang menyelamatkannya. Sukun lalu menyuruh mereka kabur. Sukun pun menghajar para polisi tersebut. Polisi yang menangkap Rumi lalu meminta diturunkan karena situasi semakin kacau. Namun Min yang mendengar hal itu menuduhnya penakut. Sukun lalu mencoba menyelamatkan polisi dan Rumi yang tempatnya hampir saja copot karena talinya terputus. Namun pengganjal kaki Sukun tiba-tiba rusak yang membuat Rumi terjatuh dari ketinggian. Untung saja Sukun mampu menyelamatkan nyawa anaknya tersebut. Sukun lalu membawa Rumi ke lokasi Kim berada. Dia lalu berpesan agar orang-orang di tempat itu menjaga anaknya. Sukun lalu meninggalkan mereka. Sukun lalu menuju tempat Min dan kepala kepolisian berada. Dia lalu menyebut pihak perusahaan telah menang. Min yang mendengar perkataan Sukun itu lalu tersenyum. Namun hal itu membuat Sukun marah dan melepaskan tinjunya yang membuat Min terlempar. Sukun lalu menyerahkan dirinya pada polisi. Dia lalu dibawa pergi dari tempat itu dan peristiwa penggusuran itu pun berakhir. 4
4 tahun kemudian, Sukun lalu bebas dari penjara. Dia lalu dijemput oleh Kim. Kim menyebut bahwa Rumi sangat sibuk sehingga dia tidak datang menjemputnya. Ketika berada di atas mobil, Sukun semakin kaget karena Kim mengaku sudah menikah dengan Rumi. Kim pun meminta maaf karena sebelumnya tidak pernah mengakui hubungannya dengan Rumi pada Sukun. Kim lalu membawa Sukun ke lokasi penggusuran yang kini sudah menjadi tanah lapang. Kim menyebut proyek Taesan batal karena di dalamnya terlalu banyak aroma korupsi. Setelah itu, Sukun lalu menemui Rumi yang sudah memiliki restoran makanan yang baru di mana wajah Sukun yang terpampang di tempatnya tersebut. Kedatangannya itu juga disambut oleh para pedagang yang dulu ia selamatkan. Mereka pun mengadakan pesta dan scene berakhir dengan Sukun yang kembali memamerkan kekuatan telekinesisnya.